Assalamualaikum pemirsa, semua saudaraku. Ini kami ingatkan pemirsa, tolong diri panjenengan lepaskan segala pengakuan jika bisa, karena segala pengakuan ini termasuk merampas hak milik Tuhan yang Maha Esa. Mari sadar diri, sebenarnya diri kita ini kan kosong, nol ketika awal lahir, nol kosong ketika diri kita kembali kepada zat Tuhan. Kan dua-duanya harus kembali ke kosongan. Awal mula nggak mempunyai apa-apa, nggak bisa apa-apa, berakhirlah nggak bisa apa-apa, ya nggak mempunyai apa-apa. Mari sadar diri kita ini. Jangan sampai diri kita mempunyai rasa bisa ini, bisa itu. Aku mempunyai ini, aku mempunyai itu. Itulah gara-gara seperti yang kami haji ini. Katanya sakti. Kalau di ilmu hakikat nggak kangguh, tidak butuh itu. Percuma diri kita mengaku sakti menggunakan ilmu kanuragan, tidak berguna secuil pun. Semua itu tidak kanggo, tidak berguna di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena itu sifat perbuatannya iblis, perbuatannya setan, bukan sifatnya manusia. Hak itu termasuk melakukan ria, sombong, itu bukan sifatnya manusia. Itulah hak sifatnya iblis, sifatnya syaitan. Belajarlah fana, belajarlah mati saat jroning urip. Belajarlah dikubur jasad dohiran batin ini sendiri sebelum dikubur jasad ini. Itulah inti dari mati sakjroning urip. Jika gak melakukan hal itu, sulit untuk mengenal Tuhanmu, diri kalian. Hak itu memang modal utama. Pasrahkan semua kebisananmu, harta benda, jangan dimiliki. Pasrahkan sebelum matimu. Jika diri kalian ingin kembali sempurna di sisinya zat Tuhanmu, jika diri kalian ingin hidup dimuliakan oleh zat Tuhanmu, ingin diselamatkan hidup di dunia, di akhirat, itulah kunci dari mengenal zat Tuhanmu. Harus diri kalian berani fana, semua dikembalikan, karena semua apa yang di muka bumi yang kau miliki, walaupun di dalam dirimu dan di luar dirimu, itu semua kepunyaan zat Allah. Dari timur sampai barat, itu ayatnya sudah ditanam di Al-Quran. Dari Sabang, dari sampai timur, itulah milikku zat Tuhan. Kan sudah berfirman di situ di Al-Baqarah. Mulai sadar sebenarnya diri kita ini mati. Mari dimatiin sebelum dimatiin oleh zat Tuhan. Itu hakikatnya. Diri kita belajar sabar dan ikhlas, itu terutama juga itu ya modal utama untuk mengenal zat Tuhan. Wajib diri kita bermakrifat, wajib, karena makrifat itu mengenal Tuhan diri kalian, yang selama diri kalian yakini zat Tuhan ini sudah jelas mempunyai sifat wujud. Apa guna ada sifat wujud jika nggak ada buktinya? Mustahil. Itu hak ada nyata, sudah di depan dirimu, sudah di sampingmu, hidup itu
zat Tuhan Yang Maha Esa selalu meliputi di semua makhluk di alam muka bumi, terutama meliputi di diri kita semua ini yang diwajibkan bermakrifat untuk mengenalnya zat Tuhan. Itu hanya manusia satu-satunya memang diperintah mengenalnya, diperintah belajar itu supaya mengerti, supaya mengenalnya, dirinya mengenalnya zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah bermakrifat, mengenal zat Tuhan Yang Maha Esa sebelum mati, sebelum dimatiin. Jika tidak, maka diri kita ini buta, selamanya buta. Karena apa? Diri kita masih mengenal hanya sebuah sebutan nama. Nama itu kan makhluk yang kau sebut-sebut itu. Panggilan yang wajib dihadap itu zat-zat itu, wujud Allah itu kan kau sebut. Wujud itu yang kamu cari. Diri kita dikasih nama kan ya ada wujud. Nah, terus buktinya mana? Allah itu zat maha segala-galanya, bisa mencipta segala wujud, segala apa sesuatu itu. Mustahil jika nggak bisa, nggak berwujud. Itu hak itu. Jika diri kalian selama nggak mengenalnya, buta selamanya nanti di akhirat. Ya, akhirnya Al-Isra 72 lihat di akhirnya nanti barang siapa yang matanya buta, hatinya selama hidup di alam muka bumi ini, maka ia akan tersesat di sana nanti. Hak itu nggak akan mengenalnya bila Tuhan. Iya, lebih tersesat, nggak tahu jalan yang lurus. Itulah pemirsa yang bisa kami haji. Mudah-mudahan bisa membuka mata hati panjenengan semua, bisa sadar diri, berkoreksi diri, melakukan pertaubatan nasuha terhadap zat Tuhannya masing-masing. Cukup sekian. Akhir salam. Wassalamualaikum.